Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana akhirnya makhluk sisi lain tahu bahwa orang yang menebas binatang waktu dan membantai di pegunungan pemahaman Dao adalah Huang. Anlan dan Shutuo kemudian menyerang 9 surga 10 bumi akan tetapi tidak berhasil karena dihalangi pohon dunia. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao membantai gunung pemahaman Dao, benar-benar memusnahkan sekelompok ekstremis. Orang harus memahami bahwa ini adalah sekelompok faksi garis keras, menyatakan bahwa mereka akan menginjak-injak 9 surga 10 bumi, melenyapkan wilayah itu, namun pada akhirnya, mereka semua malah dihancurkan. Sekelompok ahli dimakamkan, kehidupan para elit dari beberapa generasi berakhir begitu saja. Satu tangan Shi Hao menutupi langit, menyapu mereka, tidak membiarkan satu orang pun melarikan diri, sangat berdarah besi. Metodenya sangat ganas, memusnahkan semua elit yang berkumpul di gunung pemahaman Dao. Di sekitarnya, spanduk formasi naik satu demi satu, berubah menjadi garis-garis cahaya, mengikuti Shi Hao keluar. Ini adalah formasi yang dia atur sebelumnya karena takut orang akan melarikan diri, tetapi juga karena dia ingin mengunci tempat ini karena takut para ahli dari tempat lain akan waspada, melakukan ini untuk mengunci respon surga. Namun, dia tahu bahwa tidak mungkin itu bisa disembunyikan. Saat dia dengan kuat membunuh para elit, ada makhluk abadi yang memanggil nama asli Anlan dan Shutuo. Ini adalah nama-nama yang sangat panjang dan sangat rumit, panjangnya beberapa ratus karakter. Meskipun makhluk abadi tidak sepenuhnya menyebutkan nama mereka, Shi Hao masih curiga bahwa beberapa raja abadi khawatir. Apakah kamu tahu di mana Tetua Agung Meng Tianzheng berada? Sepanjang jalan, Shi Hao sangat terburu-buru, mencengkeram serigala hitam raksasa sambil berteriak keras. Itu karena tidak banyak waktu yang tersisa, raja-raja abadi akan muncul pada akhirnya. Serigala hitam raksasa itu bingung, tidak tahu apa yang Shi Hao bicarakan. Pada saat yang sama, bahkan sekarang, itu masih tercengang. Bagaimana Huang muncul di sini? Dia benar-benar berakhir berlari ke sisi ini. Ini terlalu gila, mengambil inisiatif untuk membantai jalannya. Apa yang kamu lakukan pada orang-orang di gunung pemahaman Dao? Itu tidak bisa membantu tetapi bertanya. Aku membunuh mereka semua. Jika kamu tidak ingin mati, maka cepatlah dan jawab aku. Shi Hao langsung mencari jiwanya, ingin benar-benar memeriksanya. Apa, kamu, serigala hitam raksasa itu terkejut, ekspresinya menjadi lamban. Huang melakukan hal yang mengerikan, berani membantai gunung pemahaman Dao, memusnahkan semua elit. Tidak ada yang lebih gila dari ini. Shi Hao langsung membuatnya pingsan. Dia tidak mendapatkan apa yang ingin dia ketahui dari kepalanya. Pada akhirnya, dia langsung menangkap Huo Ling Er, tidak bertindak terlalu sopan sama sekali, menyelidiki lautan kesadarannya, menderita perlawanan yang kuat. Namun, dia masih belum mendapatkan informasi apapun yang berkaitan dengan Tetua Agung Meng Tianzheng. Pada kenyataannya, selama 2 hari ini, dia pergi ke Provinsi Xin, menangkap dan menginterogasi makhluk asing di sepanjang jalan, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa-apa tentang Meng Tianzheng. Ini membuatnya merasa agak cemas. Sepertinya aku tidak akan bisa menemukan Great Elder kali ini. Shi Hao berkata sambil menghela nafas. Tidak mudah baginya untuk tiba di alam asing ini sama sekali, tetapi sebenarnya tidak ada petunjuk tentang Meng Tianzheng. Hal ini membuatnya kaget dan bingung. Shi Hao dengan cepat pergi, meninggalkan serangkaian bayangan, menghilang di batas cakrawala, menuju ke kejauhan begitu saja. Seiring berjalannya waktu, bintang-bintang besar bergemuruh. Shi Hao memasuki luar angkasa, meninggalkan permukaan. Dia menggunakan formasi untuk menyembunyikan dirinya, menyembunyikan auranya, dan kemudian dengan cepat melanjutkan perjalanannya. Aliran bintang sepertinya mengalir secara terbalik. Dia pergi dari satu ranah asing ke ranah lain, dan kemudian melintasi siapa yang tahu berapa banyak domain bintang. Ini karena tempat ini terlalu luas. Tiba-tiba, sosok yang tidak jelas muncul di langit yang jauh, menghadap ke dunia yang tak berujung. Itu memiliki aura langit dan bumi yang sombong, samar-samar muncul di kedalaman domain bintang. Shi Hao berteriak dalam hati, berpikir bahwa semuanya buruk. Benar saja, ada Raja Abadi yang terkejut, sekarang akan muncul di dunia ini. Ini adalah energi mengerikan yang muncul dari tanah, mengembun menjadi raksasa yang menjulang tinggi di alam semesta. Seberapa menakutkan proyeksi ajaib ini? Itu hanya beberapa helai energi, namun sudah bisa melakukan ini. Shi Hao membelah langit dan bumi, menghilang dari tempat ini. Dia mendarat di bumi besar alam asing lagi, sekarang bergerak di sepanjang gunung dan sungai, menahan semua auranya saat dia melarikan diri. Mereka yang meneriakkan nama asliku, abadi akan terungkap dalam reinkarnasi. Ini adalah suara agung yang bergema di langit dan bumi yang tak terbatas. Energi darah yang mengerikan bergemuruh, hampir meledakkan lautan bintang di dunia luar, menghancurkan kosmos. Ini adalah adegan yang tidak teratur, bukan energi darah sejati yang bocor. Jika tidak, bahkan jika hanya sedikit yang bocor, kubah langit akan runtuh dan bumi yang besar akan runtuh,
energi darah semua makhluk hidup bahkan akan meledak. Ini adalah raja yang tidak pernah mati. Jika dia bangun dari tidurnya, seluruh dunia tanpa batas akan mulai bergetar, membuat semua makhluk hidup berteriak. Saat ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya berlutut, membungkuk ke arah itu. Semua orang yang bersujud dan mereka yang tulus, meneriakkan nama aslinya, dibebaskan dari ketakutan mereka, kedamaian kembali kepada mereka. Sosok lain muncul, buram dan tidak jelas, tetapi sosok ini sudah menjulang di atas dunia. Sosok ini terbentuk dari untaian energi, berdiri di kosmos sekarang, menghadap generasi yang tak ada habisnya. Semua orang melihat bahwa Anlan bangun. Auranya menyebar, membentuk proyeksi yang tak tertandingi dengan sendirinya. Tubuh aslinya akan segera bergerak juga. Kemudian, gelombang aura menakutkan lainnya tersapu. Garis pancaran abadi merobek lautan kosmos. Makhluk yang tak tertandingi membuka matanya. Shutuo! Nenek moyang kuno Shutuo juga dihidupkan kembali. Jenis kegiatan ini terlalu hebat. Setiap kali salah satu dari mereka dihidupkan kembali, seluruh dunia asing akan waspada, namun hari ini, beberapa raja abadi yang dihormati dihidupkan kembali. Bahkan tanpa memikirkannya secara detail, semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Pada saat itu, tangan hitam besar menutupi langit, mencapai gunung pemahaman Dao. Tempat ini sudah berubah menjadi reruntuhan, semua kehidupan padam. Yang tertinggal hanyalah abu, karena bahkan darah yang hancur itu dimurnikan oleh Si Hao, dibakar menjadi abu, melakukan ini untuk mengulur waktu, mencegah raja-raja yang tidak akan mati untuk menyelidiki dengan cermat. Setelah tangan ini muncul, suara Raja Abadi mulai bergema. Ini adalah suara Dao, tetapi itu lebih seperti keputusan yang tak tertandingi yang memerintahkan dunia, tidak ada yang berani untuk tidak patuh. Mengikuti suara rendah itu, semua makhluk yang telah mati dihidupkan kembali dari abu, berubah menjadi darah, berubah menjadi tulang, akan bergabung kembali, muncul kembali di dunia ini sekali lagi. Kekuatan kejutan surga macam apa ini? Abu berubah, hanya dengan satu baris, makhluk yang tubuh dan rohnya terhapus muncul kembali. Ini adalah proses yang menantang surga. Tentu saja, ini hanya metode yang menelusuri hulu, itu bukan kebangkitan sejati. Itu menyentuh ranah ruang waktu, serta misteri keberuntungan alami yang lebih mendalam. Si Hao memutuskan semua aura, tidak meninggalkan jejak apapun, tetapi Raja Abadi dapat menyelidiki melalui jenis metode yang tak tertandingi ini. Formasi tanpa jejak, aktifkan. Di jarak tak berujung, Si Hao melepaskan teriakan rendah. Dia tidak melihat pemandangan di belakangnya, tapi dia sangat berhati-hati, selalu waspada. Ketika dia mengira sudah waktunya, dia mengaktifkan formasi ini. Langit dan bumi bergemuruh, menjadi sangat cemerlang. Seberkas cahaya memotong di sisi lain, menerangi kehampaan kosmos yang tak berujung. Setengah dupa dinyalakan, bergerak melintasi domain bintang. Itu dibawa oleh formasi, dengan cepat bergerak ke kejauhan. Namun, itu bersinar lebih terang dan lebih cerah, kecemerlangannya menakutkan. Pada akhirnya, seluruh alam asing dinyalakan, langit menjadi menyilaukan, seolah-olah ada nyala api besar yang tak berujung, nyala api yang mengamuk menerangi segalanya. Alam asing menjadi transparan, realm laut muncul, mengungkapkan pemandangan di sana. Dengan setiap gelombang, dunia yang hancur muncul, terlalu menakutkan. Di dunia di belakang bendungan, ada makhluk yang menyeberangi laut. Sementara itu, ada makhluk yang saling berhadapan di pantai. Jenis adegan ini dan jenis pemaksaan seperti itu mungkin membuat dunia ngeri. Ini adalah keberadaan terlarang yang tak tertandingi, tidak pernah terlihat melalui waktu tanpa akhir. Pemberantasan alam, dupa ini dinyalakan oleh Si Hao, apalagi dibawa oleh formasi, dengan cepat bergerak melalui alam asing. Itu melintasi ruang tanpa akhir, lokasi tepatnya sulit dilacak. Alasan Si Hao datang ke sini bukan karena dia membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Bukan hanya demi menyelamatkan seorang gadis yang penting baginya dan menyelamatkan tetua agung Meng Tianzheng, dia juga ingin secara serius merusak dunia ini. Dia pergi untuk berhasil. Dia selalu ingin menyalakan dupa ini, karena sekarang ada kesempatan, dia berusaha sekuat tenaga. Kamu semua membantai orang-orangku, leluhurku, hari ini, kamu harus membayar kembali bunganya, membayar harganya. Si Hao berkata dengan suara rendah. Matanya bersinar cemerlang, benar-benar waspada terhadap angin. Ketika dupa ini muncul, raja-raja abadi yang muncul sebelumnya mengungkapkan ekspresi serius. Tidak hanya proyeksi mereka muncul, tubuh mereka yang sebenarnya juga membuka mata mereka. Beberapa garis penglihatan menembus dunia seperti tombak ilahi, menutupi kubah langit, mencari dupa itu. Pada saat yang sama, semua makhluk di gunung pemahaman Dao meledak lagi, kembali menjadi debu. Itu karena, pemberantasan alam, muncul, sudah menyala, sangat mengganggu fluktuasi Dao besar dunia ini. Itu seperti mercusuar yang bersinar ke dunia luar. Saat ini, di Laut Realm, ada sosok kuno yang membuka mata mereka dalam kegelapan. Tatapan mereka sangat mengerikan, terlalu kuat. Ada beberapa yang berdiri di atas kapal hitam besar,
beberapa di atas Duckweed, menatap ke arah tempat ini, melihat ke alam asing yang hampir transparan. Garis pancaran menyilaukan meletus, meretas dari Realm Sea. Ini adalah pancaran pedang, menyapu ke arah semua di bawah langit dengan kekuatan yang tak tertandingi. Garis pancaran pedang itu terlalu panjang, dan juga terlalu cemerlang. Itu tak terbatas seperti hamparan kosmos, mengalir. Setelah teriakan dingin, Anlan mengambil tindakan. Tangan dan jari-jarinya berkilau, melepaskan pancaran yang berharga, membelah langit dan bumi, menghentikan pancaran pedang itu, menghalanginya di luar alam ini. Tombak berwarna darah muncul, terlalu tajam, apalagi terlalu tiba-tiba. Itu langsung memasuki dunia asing, sangat tebal. Itu menghancurkan langit, menusuk ke dalam. Shutuo mengambil tindakan, membentuk jejak tinju, mengirim spare point kembali. Langit runtuh dan bumi terbelah. Satu area meledak, sebuah lorong akan segera terbentuk. Pakar yang tak tertandingi dari Laut Realm akan menyeberang, dengan kuat tiba dan turun ke sini. Membunuh. Namun, Laut Realm juga tidak tenang. Ada keberadaan di sana yang melepaskan kabut hitam yang meluap dari surga, berjalan dari laut, menghentikan mereka yang ingin melintasi alam. Ini pemberantasan alam. Makhluk alam asing mengeluarkan raungan rendah, individu ini adalah Raja Abadi. Tubuh aslinya muncul, matanya mengunci ke Realm Eradication. Kemudian, dia meraih ke depan. Shi Hao melihat ini. Dia tahu bahwa raja yang tidak pernah mati sangat kuat, tetapi dia masih meremehkan mereka. Bahkan pemberantasan Realm tidak efektif dan cepat ditemukan. Pada kenyataannya, dia juga mengharapkan hasil ini. Jika pemberantasan Realm benar-benar efektif, itu tidak akan tertinggal untuk dia gunakan sekarang. Bagaimanapun, raja yang tidak pernah mati tidak ada bandingannya. Dengan mereka di sini, itu sudah cukup untuk melindungi dunia ini. Pada akhirnya, dupa ini tidak punya tempat untuk lari, itu akan ditemukan dan dihancurkan. Pada akhirnya, pemberantasan alam meledak, kekuatan formasi terakhir Shi Hao juga menghilang di sampingnya. Ketika seorang Raja Abadi meraih tangan besar, itu meledak. Seperti keberuntungan, ini adalah tempat di mana Kaisar Klan tinggal. Kalau tidak, Raja itu tidak akan segera menemukan pemberantasan alam. Ketika hendak berhenti terbakar, itu tiba di wilayahnya. Ketika batang dupa ini meledak, efeknya luar biasa. Dengan suara honglong, itu meletus dengan kecemerlangan yang lebih gemilang, membakar kubah langit, memperlihatkan alam ini di depan laut alam. Pada saat itu, beberapa jenis senjata turun, memasuki ranah ini, semuanya menyerang sisi ini. Kamu berani? Raja Abadi di sini memarahi dengan marah, meledak dengan kekuatan surgawi yang tak terukur, menghadap mereka. Sayangnya, ketika panah turun, tiba-tiba turun dalam kegelapan, mendarat di permukaan, dia tidak bisa segera memblokirnya. Bumi yang besar ini runtuh. Kemuliaan keluarga abadi ini segera dimusnahkan, semuanya hancur, hanya seorang anak Raja Abadi ini yang berhasil keluar hidup-hidup. Makhluk lain benar-benar musnah. Tukang daging, kamu masih hidup. Di alam asing, sebuah suara kuno terdengar. Pot peleburan abadi muncul dari suatu arah, latar belakang pemiliknya juga sama mengerikannya, sangat kuno. Raja Abadi yang tanah leluhurnya dihancurkan meraung marah, suara yang dia keluarkan terlalu mengerikan. Dia hampir bergegas langsung ke Laut Realm. Ini adalah bencana besar. Seluruh dunia asing masuk ke dalam kekacauan besar. Pada saat yang sama, Shi Hao mundur, mengikuti jalan aslinya keluar dari dunia yang kacau ini. Namun, dia menarik napas dingin. Jalan yang bisa dia ambil untuk kembali ke 9 surga 10 bumi berada di dekat tanah leluhur klan Raja Merah. Namun, wilayah itu sekarang dikelilingi oleh pasukan besar yang tak ada habisnya, ada tentara di mana-mana. Klan binatang waktu mengalami masalah besar, mereka selalu waspada beberapa hari terakhir ini. Mereka baru saja akan pergi berperang. Shi Hao ingin kembali melalui jalan itu, tetapi itu terlalu sulit, hampir mustahil untuk diselesaikan. Jalan ini diblokir, semuanya sekarang merepotkan. Shi Hao tidak bisa mengerti. Bukankah dia baru saja memotong binatang waktu yang sombong? Mengapa klan ini menjadi gila seperti ini? Dia berbalik dan pergi, cukup tegas, langsung menuju wilayah lain. Dia berharap dia bisa tepat waktu, bahwa dia bisa kembali ke 9 surga 10 bumi di tengah kekacauan. Dalam sekejap mata, dia melihat sebuah kota raksasa. Kota itu memiliki altar yang mengarah ke sisi lain dari wilayah tak berpenghuni perbatasan Desolate. Tempat ini pasti memiliki penjaga yang mengawasinya. Shi Hao memeriksa tempat ini dengan cermat. Dia tahu bahwa tidak ada banyak waktu tersisa, bahwa dia harus melintasi alam selama kekacauan, membantai jalan kembali. Di kejauhan, Raja-Raja Abadi meraung, menghadap makhluk-makhluk dari laut alam. Itu terlalu menakutkan. Kabut kacau melonjak, kekuatan magis yang tak tertandingi mengamuk. Ada desas-desus bahwa keberadaan kuno tidur di dalam pot peleburan abadi yang bukan milik era besar ini. Sekarang, itu muncul di dunia, menatap ke arah Laut Realm. Itu sedang mencari yang disebut tukang daging. Sebuah panah ilahi terbang. Jika turun, itu bisa menghancurkan klan kaisar lain,
itu terlalu menakutkan. Pot peleburan abadi bergerak, bergegas ke langit, menabrak panah ilahi itu, menetralkan bencana besar. Kalian semua bisa bertarung sendiri, aku akan kembali dulu. Shi Hao berkata dengan dingin. Dia berbalik, memasuki kota raksasa itu, tidak lagi memperhatikan pertempuran besar yang mengejutkan di batas cakrawala. Bagaimanapun juga, altar itu dijaga. Ini adalah pria paruh baya, setidaknya, seperti inilah dia dari luar. Rambutnya hitam legam, sosoknya duduk di sajadah, mengenakan jubah Taois emas, ada aura abadi di sekelilingnya. Matanya terbuka dan tertutup dari waktu ke waktu, menjaga platform formasi ini, tetapi juga menyaksikan pertempuran besar di kejauhan, kekacauan utama terlihat di matanya. Ini adalah individu yang kuat. Raja setengah mati. Ekspresi Shi Hao menjadi serius, sepertinya dia harus bertarung dengan hebat. Raja yang setengah mati jelas bukan lelucon. Mereka sangat kuat, hanya Putra Anlan dan beberapa lainnya yang bisa mencapai level ini. Makhluk-makhluk tingkat ini seperti mereka yang berada di puncak keabadian sejati, akan mendekati kerajaan raja, tetapi masih tidak ada di sana. Mengenai alam kultivasi, meskipun tampak dekat, kadang-kadang, itu seperti parit surgawi, tidak mungkin untuk diseberangi, tidak dapat diatasi, meninggalkan seseorang yang tidak berdaya. Mata Shi Hao dingin. 5 alam besar tubuhnya bersinar pada saat yang sama, energi esensinya naik ke puncak absolut. Dia tidak punya waktu untuk bertarung dalam pertempuran hebat, jadi apakah itu kemenangan atau mundur, dia harus memusatkannya dalam 3 gerakan. Kalau tidak, dia akan memprovokasi turunnya beberapa raja abadi. Untungnya, para ahli hebat yang tak tertandingi itu saat ini sedang diduduki, tidak dapat datang ke sisi ini. Anak muda benar-benar berani. Tiba-tiba, suara ini terdengar di telinga Shi Hao. Itu terlalu tiba-tiba. Dia berbalik, melihat sosok tua dengan cepat mendekat di sepanjang bumi yang besar. Makhluk itu terlalu cepat. Ketika Shi Hao melihatnya, dia masih sangat jauh, di luar kota, namun dalam sekejap mata, dia sudah memasuki kota raksasa. Dia sangat tua dan keriput, tidak memiliki banyak kulit dan daging, mengering. Namun, ada banyak fragmen waktu yang dilepaskan dari tubuhnya, terlalu menakutkan. Dia sepertinya telah melawan waktu untuk datang, tiba sambil menginjak waktu itu sendiri. Mata Shi Hao sedingin es. Dia tidak memperhatikan orang ini, langsung mengambil tindakan, menabrak altar. Dia ingin mengakhiri pertempuran dengan 1 gerakan, dan kemudian kembali ke 9 surga 10 bumi. Langit dan bumi meledak. 5 alam besar Shi Hao melepaskan cahaya yang menyilaukan, melepaskan energi yang kacau. Dia menggunakan teknik pamungkasnya sendiri, ingin memutuskan hidup dan mati dalam 1 gerakan. Saat ini, semua teknik berharga Shi Hao bergabung bersama, menjadi teknik rahasia yang benar-benar unik, kekuatannya sangat menakutkan. Dia memadatkan jejak tinju, menghancurkan. Jejak tinju ini mencakup semua, mengandung terlalu banyak misteri yang mendalam. Ada teknik Kunpeng, rahasia abadi True Phoenix, kekuatan tirani kaisar petir yang paling. Shi Hao menggunakan semua teknik yang berbeda itu sebagai referensi untuk mendapatkan metode Dao hebatnya sendiri. Jejak Dao ini bisa membalikkan langit, mampu memutuskan waktu. 5 alam besarnya tampak terbakar. Mereka terlalu mempesona. Kekuatan Dao abadi meletus, menabrak orang yang duduk. Orang itu tiba-tiba membuka matanya, tangannya membentuk jejak magis, menggunakan keterampilan Dao-nya yang paling dalam, menghadap langsung ke Shi Hao. Pada level ini, sangat sulit bagi seseorang untuk mati karena serangan mendadak. Makhluk ini sangat waspada. Jubah Dao emasnya menyapu, melepaskan energi kacau yang abadi. Pada saat ini, seolah-olah sosok raja yang tidak mati muncul di belakangnya. Ini adalah pewaris dari garis keturunan raja yang tidak akan mati, satu-satunya anak yang masih hidup dari raja tertentu. Keduanya bentrok, mengejutkan langit dan menggerakkan bumi. Itu sangat intens. Shi Hao terguncang. Lagi pula, raja yang setengah abadi sangat kuat. Pada saat yang sama, ketika teknik rahasianya ditampilkan, dia terus bersinar, mencampurkan jenis lain dari kemampuan ilahi bawaan, jenis ketiga dari teknik tulang makhluk tertinggi. Itu terjalin, berubah dan diturunkan, mampu mendukung kekuatan ofensifnya, terus meningkatkannya. Pada saat genting, ketika jenis transformasi ini terjadi, untuk raja yang setengah mati itu pasti fatal. Dia segera menyemburkan darah dari mulutnya, tubuhnya juga menghasilkan banyak retakan. Membunuh. Tinju Shi Hao meletus, menghancurkan tubuhnya, sepenuhnya fokus pada pelanggaran. Di bawah hamparan pancaran darah, raja setengah abadi itu meledak, hancur berkeping-keping. Jika itu adalah pertempuran normal, maka itu pasti akan menjadi pertempuran hebat yang sangat intens, tidak diketahui berapa banyak pertukaran yang akan terjadi. Namun sekarang, itu dipersingkat menjadi hanya 1 atau 2 gerakan. Bagi Shi Hao, konsumsinya luar biasa. Namun, dia tidak berhenti. Setelah menghapus jejak roh primordial terakhir dari makhluk setengah abadi, dia bergegas ke lorong, hendak melarikan diri. Di belakang, wajah tetua keriput itu menjadi pahit.
Jika aku tahu bahwa kamu mampu ini, aku mungkin juga tidak muncul. Kata-kata ini agak aneh. Ketika Shi Hao mendengarnya, dia sangat terkejut dan bingung. Apa yang membuatnya terkejut masih akan datang. Tetua itu mengikutinya masuk, berkata, tidak perlu pergi terburu-buru, mari kita mengobrol sebentar. Pada saat yang sama, gelombang menakutkan mungkin turun. Ini jelas merupakan eksistensi tingkat raja yang abadi. Siapa kamu? Shi Hao berhenti. Dia sangat terkejut. Bahkan tingkat keberadaan ini muncul, jika dia bersikeras untuk mengambil tindakan sekarang, maka Raja Setengah Abadi itu kemungkinan besar tidak akan mati, masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Shi Hao bingung. Kamu harus tahu bahwa aku tidak membawa kebencian. Kalau tidak, bagian ini akan disegel oleh aku. Tidak peduli seberapa hebat kecepatanmu, kamu tidak akan bisa pergi. Siapa sebenarnya kamu? Shi Hao bertanya. Seseorang yang telah menanggung keburukan selama berabad-abad, beberapa orang memanggilku leluhur Gu. Kata tetua sambil menghela nafas. Leluhur Gu, pengkhianat? Shi Hao segera terkejut. Ini adalah salah satu pemimpin yang membelot ke sisi lain. Dia benar-benar tidak pernah berharap leluhur Gu muncul, apalagi sedekat ini dengan dirinya sendiri. Shi Hao yakin bahwa leluhur Gu adalah Raja Abadi, kekuatannya melebihi Raja Setengah Abadi. Saat itu, 10 iblis sangat kuat, potensi mereka juga luar biasa, itulah mengapa mereka memiliki reputasi yang hebat. Klan dari 10 iblis juga seperti ini, dan justru karena inilah jumlah mereka sangat sedikit, namun mereka semua sangat kuat. Saat itu, Gu tua ini masih bukan Raja Abadi, tetapi setelah berkultivasi untuk seluruh era besar di alam asing, dia lama berhasil bangkit, menjadi sosok puncak dari satu generasi. Mendesah, leluhur Gu menghela nafas panjang. Ketika dia melihat ekspresi Shi Hao, dia tahu apa yang dia pikirkan, tidak bisa menahan kesedihan yang luar biasa. Penghinaan tak berujung ini ditakdirkan untuk menempel padanya. Aku ingin membantumu melarikan diri, aku tidak membawa kebencian. Kata leluhur Gu. Shi Hao skeptis. Saat itu, orang-orang klan ini hampir menyiksanya sampai mati, namun leluhur klan ini sebenarnya memiliki sikap seperti ini? Itu terlalu kontradiktif. Untuk mengandalkan dunia asing, bagaimana kita bisa meyakinkan mereka? Untuk menipu mereka, pertama-tama kita harus menipu diri kita sendiri. Kata leluhur Gu sambil menghela nafas. Dia memberitahu Shi Hao hal-hal apa adanya. Ketika 9 surga 10 bumi menunjukkan tanda-tanda kehancuran, ditakdirkan untuk binasa, klan Gu menerima perintah untuk membelot, memasuki dunia asing. Tentu saja, semua orang Gu klan berpikir bahwa ini adalah pembelotan sejati, hanya dia sendiri yang mengetahui bahwa itu tidak nyata, bahwa pasti akan ada banyak kematian di sepanjang jalan. Sampai-sampai bahkan Gu tua itu sendiri memiliki tangan yang berlumuran darah. Demi meyakinkan pihak lain, dia menggunakan metode yang hebat untuk membuat dirinya melupakan kebenaran, hanya mengingat hal-hal yang membelot ke dunia asing. Hanya setelah separuh kecil dari era yang hebat berlalu, ingatan lama leluhur Gu perlahan mulai muncul kembali. Sekarang, klan Gu telah lama mengambil reputasi buruk. Kalau begitu, mengapa kamu menghentikanku alih-alih membiarkanku pergi dengan cepat, kata Shi Hao. Dia tidak benar-benar percaya kata-kata Gu tua ini, dalam hati masih membawa kecurigaan. Yang ini sudah tua, setelah mengingat masa lalu, rasanya seperti pisau dipelintir di hatiku, ingin mengucapkan beberapa kata kepada mereka yang ada di sisi itu. Kata Gu tua. Shi Hao menjadi terdiam. Apakah orang ini benar-benar ingin membantunya? Pada saat kritis ini, dia masih mengulur waktu. Jangan khawatir, aku dari klan Gu. Menuju apa yang disebut ruang waktu, kami memiliki sejumlah kemampuan interferensi. Gu tua memberitahunya bahwa dia akan membantunya menghapus semua jenis jejak yang tertinggal. Sepertinya waktu telah habis di sini, tetapi mereka berada dalam rentang hukum waktu, tidak banyak waktu yang benar-benar berlalu. Dia mengatur hukum waktu, mengelilingi tempat ini, membersihkan jejak Shi Hao dengan tenang, juga membakar darah raja yang setengah mati. Di domain tempat leluhur Gu berdiri, waktu sepertinya telah berhenti. Tidak heran dia memiliki tingkat kepercayaan diri ini, tidak membuang waktu Shi Hao. Apakah kamu akhirnya memprovokasi masalah besar di tempat pengasingan Scarlet King? Leluhur Gu tiba-tiba bertanya. Aku hanya memotong binatang waktu, namun pada akhirnya, klan ini menjadi gila. Ini benar-benar aneh, kata Shi Hao. Ketika leluhur Gu mendengar ini, dia tercengang, seluruh tubuhnya menjadi sedikit bodoh. Raja Abadi yang memiliki ekspresi seperti ini sangat jarang terlihat. Kamu masih bingung? Apakah kamu tidak mengerti bahwa kamu mungkin telah mencincang Scarlet King? Kata leluhur Gu, napasnya terengah-engah. Mustahil. Itu sangat lemah. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Sudah ada desas-desus di luar bahwa Scarlet King mengalami kelahiran kembali, mulai dari awal lagi, ingin menembus batas seorang Raja Abadi, tapi dia tiba-tiba mengalami bencana 2 hari yang lalu. Kata leluhur Gu. Dia sudah mengkonfirmasi apa yang sebenarnya terjadi, bahkan dia akhirnya menjadi terdiam, sangat terkejut. Shi Hao secara alami tercengang, sedikit linglung.
Dia hampir saja membantai Scarlet King. Sekarang, dia hanya mengeluarkan setengah dari tubuhnya. Shi Hao mengeluarkan setengah dari tubuh binatang waktu itu, berkata, itu benar-benar Raja Merah. Aku merasa sangat menyesal. Saat itu, aku seharusnya mengejarnya sampai habis dan benar-benar menghabisinya. Shi Hao menjadi gila, benar-benar merasa ini agak sulit untuk diterima. Pada akhirnya, dia menatap setengah tubuh itu dengan marah, berkata, aku pasti akan memanggangmu dan langsung memakanmu saat aku kembali. Jika seseorang mendengar ini, tahu apa yang terjadi, mereka pasti akan kaget. Itu adalah Scarlet King, namun itu benar-benar akan dimakan oleh seseorang? Jika kamu berani memakannya, kamu harus berhati-hati. Itu kemungkinan besar mengandung beberapa vitalitas Scarlet King dan buah dao, jadi waspadalah terhadap masalah. Leluhur Gu mengingatkannya. Jika kamu tidak memiliki hal lain untuk dikatakan, maka mari kita berpisah di sini. Shi Hao berbalik untuk pergi. Jika aku tahu seperti ini, aku seharusnya tidak muncul? Dia sebenarnya sudah bisa membunuh setengah raja yang tidak akan mati. Gu leluhur berkata dengan desahan ringan, mulai membersihkan jejak di sini. Meski keduanya sempat mengobrol, semua ini benar-benar terjadi dalam sekejap. Itu karena semuanya dilakukan dalam domain waktunya, waktu itu sendiri berhenti sekarang. Shi Hao bergegas keluar dari lorong, kembali ke dunianya sendiri. Setelah Shi Hao menghilang, leluhur Gu juga membersihkan semua jejak di sini. Wajah tuanya benar-benar merah, sedikit malu. Apa yang disebut jejak yang dia hapus sebagian besar adalah miliknya sendiri. Pada awalnya, dia khawatir bahwa benih baik Huang ini akan mati di sini, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu adalah masalah yang sama sekali berbeda, bahwa pihak lain akan dapat membunuh raja yang setengah mati. Sudah waktunya untuk pergi. Leluhur Gu pergi. Fragmen waktu beterbangan. Dia menghilang dari tempat ini, muncul di tanah leluhur Gu Clan. Penampilannya cepat berubah, kulit menjadi berkilau, tidak lagi keriput. Dia memulihkan penampilan aslinya, sosoknya lurus, rambut mengalir dengan kilau emas muda. Namun, ini hanya penampilan luarnya. Jika individu yang kuat ada di sini, mereka pasti akan menggelengkan kepala, karena mereka dapat merasakan bahwa ada retakan di sumber daonya. Dia mungkin tidak memiliki harapan untuk memasuki alam Raja Abadi. Metode leluhur Gu menantang surga, inilah alasan mengapa Raja Abadi dari dunia asing merasa nyaman. Dia memahami hukum alam ruang dan waktu, mampu mempengaruhi tahun dan mengganggu materi-materi, sangat menyamarkan dirinya. Belum ada yang bisa mengekspos dia. Di masa lalu, dia telah melihat Shi Hao. Klan ini telah mencoba untuk memurnikan Shi Hao di Tungku, tetapi pada akhirnya, tidak sengaja, membantu Shi Hao. Jelas bahwa ini dilakukan dengan sengaja. Klan Gu pada waktu itu sudah bertindak hati-hati, melestarikan seutas darah Shi Hao. Itulah mengapa dia bisa menggunakannya untuk mendapatkan sesuatu, apalagi menemukannya. Meskipun aku bersembunyi, bagaimana aku bisa melarikan diri selamanya? Cepat atau lambat, hari itu akan tiba ketika aku masih akan mati dengan menyedihkan. Leluhur Gu berkata pada dirinya sendiri, ekspresinya sangat sentimental. Dia tahu bahwa dia sudah menanggung keburukan tak berujung yang tidak mungkin dihapus dalam kehidupan ini. Bahkan jika ada orang yang membantunya membereskan semuanya, orang-orang di dunia masih tidak akan mempercayainya. Di masa lalu, banyak orang sebelumnya telah melihat tangan orang-orang Gu Clan diwarnai dengan darah orang-orang mereka sendiri, membelot ke sisi lain. Klan ini sudah ditakdirkan dengan reputasi buruk untuk waktu yang tak ada habisnya. Ini benar-benar menyedihkan. Aku sudah bisa melihat akhir hidup aku, tidak dapat menyingkirkan reputasi buruk dunia ini. Dia sangat menyesal. Kemudian, dia menutup matanya, menjadi seperti patung batu, tidak bergerak, kurang vitalitas. Seolah-olah dia tidak bergerak selama jutaan dan jutaan tahun. Saat ini, langit berangsur-angsur menjadi sunyi karena pertempuran besar hampir berakhir. Pemberantasan alam, dupa itu pada akhirnya dihancurkan, tidak dapat memperlakukan dunia ini sebagai mercusuar. Setelah kecemerlangan, semuanya memasuki kegelapan. Pada saat yang sama, kekuatan penolakan alam besar muncul. Makhluk yang terlalu kuat dan bukan milik dunia ini ditolak, senjata yang masuk dari laut realm juga dipaksa keluar. Sebuah pohon dunia muncul, melepaskan kecemerlangan yang mempesona, melindungi alam asing. Kekuatan tak berujung melonjak, menjaga dunia ini, menstabilkannya. Ini adalah dunia yang benar-benar hebat. Dengan pohon dunia di sini, itu akan menampilkan efek yang luar biasa pada saat yang genting. Itu mungkin bukan yang paling kuat, tetapi itu bisa terhubung dengan dao besar surga dan bumi, menjadi kokoh dan tidak dapat binasa. Pohon dan alam menjadi satu, mampu melestarikan jalinan hukum yang lengkap. Alam ini menjadi benar-benar sunyi. Namun, segera setelah itu, fluktuasi pahit meletus lagi. Sebuah tungku membakar langit dan bumi, itu terlalu menakutkan. Di wilayah di mana binatang waktu tinggal, tanah leluhur kaisar klan ini mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa itu? Tungku Raja Merah telah muncul. Lupakan semua orang, bahkan klan kaisar pun terkejut. Kemudian,
Raja-raja yang tidak mati itu terkejut satu demi satu, semuanya mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Anlan dan Shutuo bahkan lebih turun ke tanah leluhur binatang waktu, secara pribadi memeriksa tempat ini. Sebuah raungan besar terdengar. Langit dan bumi runtuh. Di tanah pengasingan klan Raja Merah, kota kuno itu meledak. Itu adalah gunung batu. Itu benar-benar hancur, kekosongan menghasilkan api yang mengamuk tanpa akhir, langit dan bumi bergemuruh. Surga, Raja Scarlet keluar dari pengasingan. Ada seekor binatang purba yang menyeret tubuhnya yang hancur berlumuran darah, bergegas keluar dari gua bawah tanah. Itu meraung dengan marah ke arah langit. Tubuhnya rusak. Apa yang terjadi? Para ahli dari semua pihak tercengang. Banyak orang sangat terkejut, menemukan ini tak terbayangkan. Anlan dan Shutuo turun satu demi satu, melepaskan kekuatan yang tak tertandingi, menekan tempat ini. Scarlet King, hentikan amarahmu, kata Shutuo. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi. Namun, energi kacau melonjak, nasib surga disembunyikan oleh raja-raja abadi. Namun, dunia ini tidak memiliki dinding yang tidak bocor angin. 2 hari kemudian, para kultivator dari semua klan di alam asing tercengang, karena mereka mendengar desas-desus. Scarlet King dipotong oleh seseorang. Itu melakukan kelahiran kembali, tubuh lamanya menghasilkan inti ilahi, masih muda, belum menyelesaikan transformasinya, saat ini terakumulasi, namun dipotong oleh seseorang. Seluruh dunia asing terkejut. Seberapa menakutkan masalah ini? Seseorang berani menyakiti Raja Scarlet? Ini terlalu kebetulan. Scarlet King baru saja menyelesaikan kelahirannya kembali, semuanya dimulai dari awal, bahkan dia sendiri tidak mengharapkan seseorang menjadi kurang ajar ini, berani menyakitinya. Hal ini mengejutkan dunia asing, membuat para kultivator dari semua klan tercengang, menemukan ini sulit dipercaya. Dao saudara, siapa yang melakukan ini? Mungkinkah beberapa Raja Abadi berhasil melewatinya? Ekspresi Anlan serius, tetap berada di tanah leluhur Time Beasts. Scarlet King sangat marah. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menetralisir bencana selama bertahun-tahun, sekarang akhirnya membebaskan diri, namun keterampilan daunnya hampir lumpuh selama proses kelahiran kembali ini. Pedang Si Hao terlihat sederhana, tetapi untuk makhluk yang baru lahir, pedang itu terlalu mematikan. Jika bukan karena dia menjadi Raja Merah, semua orang pasti akan lumpuh. Selama 2 hari ini, Raja Scarlet tidak punya pilihan selain menggabungkan inti ilahinya kembali dengan tubuh lamanya. Awalnya, dia sudah membuang sisa-sisa yang rusak dan tua, namun sekarang, dia harus dengan paksa menggabungkannya kembali untuk menebus kehilangannya. Membunuh. Scarlet King hanya memiliki satu kata ini, kebencian yang dia rasakan tidak ada habisnya. Dia tahu bahwa dia hanya bisa berhenti di alam Raja Abadi sepanjang hidupnya. Semua ambisi dan keinginannya untuk menerobos, semua ini sepertinya tidak memiliki harapan lagi. Untuk apa dia tetap mengasingkan diri selama seluruh era yang hebat? Bukankah itu semua karena dia ingin memutuskan dirinya dari kerajaan, mengambil langkah itu? Awalnya, meskipun dia tidak terlalu percaya diri, bagaimanapun juga masih ada harapan. Hanya saja, kenyataan itu kejam, dia bahkan tidak bisa melihat secercah harapan sekarang. Itu bukan Raja Abadi. Raja Merah menggelengkan kepalanya. Pada level mereka, mereka semua bisa mendapatkan beberapa hal. Namun, ketika itu melibatkan diri, misteri nasib menjadi kacau, semuanya tertutup kekacauan utama. Pada akhirnya, Anlan dan Shutuo mengambil tindakan, membantunya mendapatkan sesuatu. Hari itu, langit alam asing pecah, bintang-bintang berjatuhan. Itu adalah kemarahan Raja Scarlet, penuh dengan kebencian dan penghinaan yang besar. Raungannya mengguncang semua klan. Dia tahu siapa yang melukainya. Makhluk itu masih sangat muda, seseorang yang namanya diketahui dan didengar semua orang di dunia ini. Dia adalah Huang, seseorang yang sebelumnya ditawan di dunia ini. Huang, tepatnya Huang. Dia datang ke dunia kita lagi, akhirnya, memotong Scarlet King. Ketika berita keluar, seluruh dunia terguncang. Ini benar-benar tak tertahankan. Huang berani mengacungkan pisau pada Raja Abadi mereka? Ini terlalu mengejutkan. Kebenaran terungkap, benar-benar Huang yang melakukan ini. Dia menyerbu ke tanah pengasingan Raja Scarlet, memotong tubuhnya yang terlahir kembali. Siapa yang berani percaya ini? Apakah dia mencoba untuk menentang surga? Dia bahkan melakukan hal seperti itu, apalagi benar-benar berhasil. Sisi lain menjadi gila, membuat semua kultivator klan terguncang. Sayang sekali, begitu banyak elit di Gunung Pemahaman Dao dibunuh oleh satu orang, semuanya hanya oleh Huang. Ketika pembunuh pembantaian besar ini terungkap, semua orang merasa marah dan takut. Semua ini dilakukan oleh Huang. Sudah berapa tahun berlalu? Huang telah tumbuh sejauh ini. Klan pihak lain sangat ketakutan. Pertumbuhan Huang terlalu cepat, berani berlari ke alam asing ini dan melepaskan pembantaian, bahkan mampu melukai raja yang tidak akan mati. Ini benar-benar membuat semua orang menggigil ketakutan. Apakah masih ada alasan surgawi yang tersisa? Seseorang berteriak, wajah mereka menjadi pucat.
Ini terutama ketika tubuh dan roh raja setengah abadi yang menjaga bagian ini terhapus, ini adalah pukulan terbesar bagi mereka. Huang sudah bisa membunuh setengah raja yang tidak akan mati. Jiwa semua orang di sisi ini gemetar. Bahkan klan kaisar tercengang, tidak berani mempercayai ini. Semua ini terlalu mengejutkan. Bunuh dia! Sembelih jalan kita ke 9 surga 10 bumi. Ini adalah suara gemuruh massa asing. Ketika mereka mengetahui bahwa ini semua dilakukan oleh Huang, beberapa orang tidak tahan lagi, melepaskan teriakan keras, bahkan makhluk abadi termasuk di antara mereka. Pada kenyataannya, masalah ini jauh lebih serius daripada yang mereka bayangkan. Itu karena Raja Abadi bahkan menghasilkan niat membunuh. Hari itu, Anlan dan Shutuo mengambil tindakan. Raja tidak bisa dipermalukan. Tombak emas Anlan dikelilingi oleh aura kuno. Kekacauan primal melonjak, membawa aura yang sangat tajam, hampir menghapus dunia. Tombak emas itu tak tertandingi. Itu menembus bagian spasial itu. Bahkan jika dia harus membayar harganya, menderita serangan balasan, mereka masih harus memberi pelajaran pada 9 surga 10 bumi. Ini semua karena raja tidak bisa dipermalukan. Begitu tombak emas menusuk, 3.000 provinsi bergetar. Hari itu, Shi Hao selalu duduk di sana, secara pribadi menjaga. Ini belum semuanya. Tuan wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan lainnya juga diundang. Segera setelah itu, Shi Hao bergabung dengan tulang lengan emas, tengkorak kristal, dan lainnya. Dia mengacungkan inti pedang abadi, berharap untuk menghentikan tombak emas. Namun, respons dunia ini bahkan lebih intens darinya. Makhluk menakutkan dari luar alam ini ingin masuk dan mengancam dunia ini, jadi ia mulai menolaknya, menghentikannya. Semakin kuat makhluk itu, semakin besar penolakan saat mencoba melintasi alam. Ini adalah dunia yang hancur yang sedang pulih sekarang. Itu sangat menolak kekuatan yang terlalu besar untuk memasuki dunia ini. Alasan Shi Hao bisa kembali adalah karena dia bergabung dengan jejak inti surga. Meskipun dia menyerah lagi, dia lama mengembangkan resonansi misterius dengan langit dan bumi ini. Itu sebabnya dia bisa kembali dari sisi itu. Tombak Anlan masih bergerak, menusuk inci demi inci. Aura menakutkan menjadi semakin kuat. Jangan bergerak. Tuan wilayah terlarang menghentikan Shi Hao. Saat ini, tombak itu terlalu menakutkan, mereka yang berani menyentuhnya mungkin menjadi sasaran oleh niat membunuh yang meluap-luap, langsung meledak. Di langit di atas, suara aneh bisa terdengar. Kemudian, akar emas muncul satu demi satu, berakar di sana, menstabilkan gunung dan sungai di dunia ini. Ini adalah, lupakan yang lain, bahkan Shi Hao dan penguasa wilayah terlarang terkejut. Dunia ini berubah. Pada saat itu, mereka merasakan aura Dao yang lengkap, serta hukum alam yang semakin mengejutkan terjalin di sini. Tombak emas Anlan dipaksa mundur. Pohon dunia. Alam ini telah menghasilkan pohon dunia lagi. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa Dao besar 9 surga 10 bumi pulih, hukum mereka secara bertahap menjadi lengkap. Itu melahap semua makhluk hidup dan semua klan selama zaman tanpa kultivasi, melakukan semua ini untuk melengkapi dunia itu sendiri. Ranah ini mulai pulih, mengalami transformasi yang mengubah dunia. Akar emas menjadi lebih terkonsentrasi, tebal tak tertandingi. Mereka turun dari atas, seseorang samar-samar bisa melihat pohon kuno yang hancur turun dari dunia luar. Itu berakar di sini, menjaga tempat ini. Itu justru pohon dunia. Itu terlalu besar, menjulang di alam semesta, setiap daun menopang bintang, terlalu mengejutkan. Seluruh tubuhnya berwarna emas, seolah terbuat dari emas, terlalu gemerlap. Shi Hao lama memiliki perasaan misterius tertentu. Sekarang dia melihatnya, firasatnya terbukti. Ini adalah pohon raksasa yang dia lihat di masa lalu, pohon yang sebelumnya mendukung istana kuno Chaotic. Terlepas dari ini, ada seorang wanita emas di pohon itu. Ini awalnya adalah pohon Dewa Matahari yang berevolusi menuju pohon dunia. Pada awalnya, itu berada di alam bawah, tetapi kemudian memasuki makam alam. Sekarang, ia menyelesaikan transformasinya, menyelaraskan dengan hukum alam langit dan bumi dunia ini, keduanya bergabung bersama, melindungi dunia ini. Sebuah pohon dunia muncul. Pentingnya ini terlalu besar. Akar emas berakar di kehampaan, menutupi desolate border. Itu terlalu luas, pohon kuno ini sangat besar tak tertandingi, menjulang ke kosmos. Lupakan cabang utama itu, setiap daun bahkan membawa bintang. Kulit pohon tua terbelah, melepaskan cahaya keemasan dan kabut yang kacau. Kulit pohon tua itu seperti sisik, sangat kuno, membawa aura pembentuk dunia. Biasanya, hanya ketika surga diciptakan, pohon dunia akan diproduksi. Dunia ini hancur, hampir setengah hancur. Sementara itu, pohon Dewa Matahari kuno ini juga merupakan eksistensi yang lahir secara alami dari kekacauan utama, itulah sebabnya ia dengan paksa menyelesaikan evolusinya di zaman ini. Tombak Anlan sangat tajam, mampu membantai semua pahlawan di dunia ini. Itu terus menusuk ke arah ini, membawa aura pemusnah dunia. Namun, ketika pohon dunia ini turun, itu mengubah segalanya. Ini merilis hukum Dao besar yang lengkap,
menghentikannya, memaksanya keluar. Di alam asing, raungan besar terdengar. Proyeksi Anlan tak tertandingi, menjulang tinggi di dunia ini, tubuh aslinya muncul. Sungai panjang waktu terganggu, mengganggu lintasan langit dan bumi. Lupakan saja, jangan keluar semua. Laut Realm tidak stabil, kekacauan besar akan segera dimulai. Tidak perlu membayar harga seperti itu sekarang. Seseorang berkata, ini adalah raja yang tidak pernah mati. Saat ini, dia sedang mengamati Laut Realm. Tidak ada yang bisa mengabaikan tempat itu. Laut Realm akan menyalakan badai terbesar dalam sejarah. Jika bukan karena dunia asing yang memiliki bala bantuan, mereka juga tidak akan bisa menghadapi situasi ini dengan tenang. Raja tidak bisa dipermalukan. Kita harus membunuhnya di masa depan. Kata-kata Anlan sangat dingin. Tombak emas itu perlahan-lahan mundur, dunia yang membelah, mencekik, dan suasana yang menakutkan telah dihilangkan. Baru saja, jiwa makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 9 surga 10 bumi gemetar. Mereka jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan jenis tekanan tak berbentuk itu. Ini adalah raja yang tidak pernah mati, mampu memiliki jenis kekuatan ini bahkan ketika dipisahkan oleh dunia. Jika dia keluar, satu orang akan cukup untuk menghapus semua kehidupan. Pohon dunia bergerak. Dengan suara hu, ia terbang ke langit, membawa cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu dengan cepat menyusut. Itu menyusut dari besar ke kecil. Ketika besar, itu bisa menutupi seluruh dunia, ketika kecil, tingginya kurang dari 1 inci. Itu bergegas keluar angkasa, semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah itu. Shi Hao dengan jelas melihat bahwa masih ada istana kuno di puncak pohon yang melepaskan energi kacau. Saat itu, dia telah melihatnya sebelumnya. Dia ingat bahwa tulang binatang dengan tulisan suci kuno yang tertulis di atasnya jatuh darinya. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih tidak pernah menemukannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat ada seorang wanita bersayap emas yang berdiri di pintu masuk istana. Rambut panjang keemasannya bersinar, penampilannya seperti Dewi Matahari. Bahkan pupil matanya berwarna emas, saat ini memandang rendah semua hal. Ini dia. Mata Shi Hao berkontraksi. Saat itu, ketika pohon Dewa Matahari mekar, cairan keemasan yang menetes ke kelopak bunga mengandung keberuntungan alami yang luar biasa. Sementara itu, wanita ini duduk di bunga itu saat itu. Dia telah lama muncul di dunia ini, tidak diketahui apa dunia kultivasi dia sekarang. Segera setelah itu, pohon dunia menghilang. Itu dengan cepat menyusut, membawa hujan cahaya tanpa akhir, menghilang keluar angkasa. Langit dan bumi menjadi damai kembali, Desolate Border menjadi sunyi. Mereka awalnya berpikir bahwa akan ada pertempuran berdarah hidup dan mati. Shi Hao sudah hampir habis, bahkan penguasa wilayah terlarang diundang olehnya, namun semuanya berakhir dengan damai. Ini juga baik-baik saja. Jika benar-benar ada pertempuran hebat, hasilnya akan sulit diprediksi. Bahkan jika tubuh asli pihak lain tidak bisa menyeberang, masih ada terlalu banyak variabel. Bagaimanapun, dia adalah raja yang tidak pernah mati, dia adalah Anlan. Kamu harus membuat persiapan dengan cepat, mereka tidak akan memberimu terlalu banyak waktu. Tuan wilayah terlarang berkata. Nyala api di tengkorak kristal berdenyut, saat ini juga berbicara. Kamu lahir di usia yang salah. Mereka menghela nafas, dalam hati berpikir bahwa Shi Hao tidak dilahirkan di usia yang baik, kekurangan waktu. Jika dia diberi periode waktu lain, maka dia tidak perlu takut pada musuh. Shi Hao mengangguk. Dia harus bangkit dengan penuh semangat, harus menerobos dengan paksa. Jika dia terus berkultivasi seperti orang lain, dia pasti akan mati tanpa penguburan yang layak. Bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga, dia masih harus mencoba dan menerobos. Desolate Border menjadi tenang. Namun, hati Shi Hao tidak. Dia kembali ke istana kerajaan, melepaskan Huo Ling Er dan serigala hitam raksasa itu di istana raksasa. Dia memandang mereka, dalam hati merasakan kepahitan. Serigala hitam raksasa itu membuka mulutnya yang berdarah, menunjukkan kemampuan ilahi. Itu melemparkan dirinya untuk melawannya sampai mati. Shi Hao duduk di sana. Dengan hanya mengangkat tangannya, itu ditekan, tidak bisa bergerak. Serigala hitam raksasa mengeluarkan geraman. Itu meraung, dengan cepat menyusut, tubuhnya yang bergunung-gunung menyusut setinggi setengah kaki, ditekan ke tanah dengan tangan besar. Huo Ling Er mengambil tindakan. Api hitam yang membawa aura abadi muncul. Di sekitar tubuhnya, ada burung abadi yang diciptakan dari cahaya hitam berapi yang terbang, Phoenix sejati dan burung vermilion bergema, auranya menakutkan. Dia juga tidak cocok, ditekan oleh Shi Hao. Shi Hao menatap mereka dengan tenang. Waktu itu kejam, menghapus terlalu banyak, termasuk kenangan masa lalu. Wanita yang akrab namun tidak dikenal ini melupakan segalanya. Shi Hao berkedut dalam hati. Ini sudah bukan lagi Huo Ling Er, roh primordialnya baru saja diciptakan. Shi Hao menekan raungan yang bergema di seluruh kuil. Jika bukan karena tempat ini disegel, itu pasti akan mengguncang langit. Bunuh aku atau biarkan aku pergi, Huo Ling Er menatapnya, menunjukkan ekspresi aneh.
Dia hanya tidak bisa mengerti mengapa pria bernama Huang ini memiliki ekspresi sedih seperti itu. Melihat ekspresinya, itu tidak palsu, melainkan perasaannya yang sebenarnya. Dia mulai merasa ragu, menjadi sangat bingung. Kamu bernama Huo Ling-er, dulunya adalah putri negara api. Kami pertama kali bertemu di 100 Shattered Mountains. Suara Shi Hao serak. Dia duduk di sana, mulai berbicara sejak pertama kali mereka bertemu. Apa yang kamu katakan? Kulit putih halus Huo Ling-er penuh dengan kemarahan, tidak mempercayai semua ini. Shi Hao tidak memperhatikannya, hanya mengoceh sendiri. Dia berbicara tentang segala sesuatu dengan sangat rinci, tidak melewatkan apapun. Aku tiba di alam yang lebih tinggi, menemukan kamu di Provinsi Xin. Pada hari kami berpisah, matahari terbenam seperti darah, pohon murbei api merah kirmizi, kelopak bunga memenuhi langit. Aku sebelumnya berjanji bahwa aku akan kembali suatu hari untuk menemukan kamu, bahwa perasaan aku tidak akan pernah berubah. Ketika Shi Hao berbicara di sini, matanya menjadi dalam. Saat itu, mereka enggan berpisah. Huo Ling-er berdiri di dekat pohon mulberry api sendirian, terus-menerus melambaikan tangannya, meneteskan air mata sendirian. Seolah-olah dia tahu bahwa ini akan menjadi perpisahan oleh kematian. Dia berdiri di sana sendirian, tidak mau pergi. Bahkan ketika dia hampir tidak bisa melihatnya, dia masih diam-diam memanggil namanya. Namun, aku tidak bisa kembali, tidak bisa datang menemuimu lagi. Mata Shi Hao menjadi sakit. Dia menatap wanita berpakaian hitam di depannya, hampir menangis. Perpisahan itu abadi. Orangnya terlihat sama, tapi bagaimana dengan jiwanya? Di mana itu? Sejak dia berdiri di puncak, hatinya menjadi keras seperti besi, sulit bagi hal-hal eksternal untuk mempengaruhinya. Namun sekarang, dia dipenuhi dengan kepahitan dan rasa sakit. Hari itu, perpisahan itu membuatnya sangat kesepian dan sedih. Dia tidak mau melihatnya pergi ke kejauhan. Dia berdiri di sana sendirian entah berapa lama, bahkan tidak ingin berbalik. Setelah cahaya matahari terbenam dan jatuhnya bunga, air mata menetes. Dia sangat kesepian. Shi Hao membenamkan dirinya dalam ingatannya sendiri, perlahan berbicara, suaranya suram, membawa kesedihan yang luar biasa. Siapa sangka reuni mereka akan seperti ini. Ketika dia berbicara ketika tangan Anlan menjangkau ke langit, ketika lengan itu melintasi perbatasan Desolate dan merebut Provinsi Xin, napas Shi Hao bahkan menjadi tergesa-gesa. Meskipun itu adalah sesuatu yang terjadi lebih dari 10.000 tahun yang lalu, itu masih jelas di depan matanya. Matanya merah, tinjunya terkepal erat. Namun, semuanya sudah berlalu, dia sudah tidak bisa banyak berubah. Apa yang kamu katakan, aku tidak percaya semua itu, kata Huo Ling-er. Dia menatap Shi Hao dan berkata, siapa yang bisa membuktikannya? Itu hanyalah kata-kata sepihak yang diucapkan oleh kamu untuk menghasut aku. Shi Hao membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Namun, setelah 10.000 tahun berlalu, seluruh dunia menjadi hening. Di antara mereka dari generasi yang sama, berapa banyak yang tersisa? Semuanya mati seiring berjalannya waktu. Setelah 15.000 tahun, Laut Biru berubah menjadi ladang murbei. Dalam jenis kehancuran zaman tanpa kultivasi ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan alam asing atau domain abadi? Alam ini mengering. Shi Hao bahkan merasa kesepian ketika memikirkannya kadang-kadang. Musuh sebelumnya yang bertarung dengannya dan menghadapinya sebagian besar sudah berubah menjadi debu, hanya sekelompok kecil yang memasuki domain abadi. Shi Hao tidak banyak bicara, menyegel dia dan kekuatan magis serigala hitam, dan kemudian membawa mereka keluar, langsung menuju alam bawah. Perjalanan ini memakan waktu berhari-hari. Mereka mulai dari negara api, tempat lahirnya Huo Ling-er. Meskipun sudah sangat berubah, jejak masa lalu masih bisa ditemukan. Sampai-sampai masih ada garis yang merekam keberadaannya di beberapa buku tulang. Kemudian, mereka pergi ke 100 Shattered Mountains. Mereka kemudian menuju ke istana Kaisar Suci Tanah Leluhur Klan Api. Setiap detail masa lalu muncul di benak Shi Hao, dia tidak melupakannya sampai sekarang. Setelah beberapa hari berlalu, dia membawa Huo Ling-er ke alam yang lebih tinggi. Dia ingin membawanya ke Provinsi Xin, tapi sudah tidak ada lagi. Pohon mulberry api membawa kenangan indah, hanya saja, semua itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Masih ada beberapa orang dari waktu itu, semut bertanduk surgawi dapat dianggap sebagai satu, tapi dia tidak mengenali Huo Ling-er sama sekali. Pada akhirnya, Shi Hao dibiarkan kecewa dan frustrasi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana membuktikan dirinya, bagaimana memberitahunya. Ia menatap wajah yang familiar itu. Kecantikannya melebihi masa lalu. Gaun hitam berkibar-kibar, sosoknya anggun, kulitnya seputih salju. Temperamennya sekarang mempesona dan serius, berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, dia lembut, tetapi sekarang, dia memiliki aura sosok yang kuat. Ini bukan dia. Shi Hao menghela nafas, berkata, perasaan ini bisa menunggu sampai kamu mengingat ingatanmu. Hanya saja, meskipun dia tahu bahwa kemungkinan besar tidak ada kesempatan, dia bukan seseorang yang mau menyerah, dia ingin menyelamatkan Huo Ling-er.
Aku sebelumnya menyiapkan contoh keberuntungan alami untuk kamu. Aku tidak tahu apakah jiwa kamu telah benar-benar menghilang dari tubuh kamu, atau masih ada. Meski hanya tersisa sedikit, aku tetap tidak mau menyerah. Shi Hao berkata, ekspresinya menjadi semakin tegas. Kenyataannya, Huo Ling Er sudah sedikit tergerak dan bingung. Shi Hao sebelumnya membawanya ke tempat-tempat yang telah terkorosi oleh kegelapan. Banyak kultivator di dunia ini tahu tentang kekacauan kegelapan. Shi Hao dengan serius bertanya padanya apakah dia memiliki kenangan masa kecilnya, atau hanya ada celah. Setelah Huo Ling Er menghabiskan begitu banyak waktu di bumi yang luas ini, melihat begitu banyak makhluk kegelapan, bagaimana mungkin dia tidak ragu? Ayo pergi! Shi Hao membawanya bersamanya, naik ke kehampaan, memasuki kedalaman kosmos. Dia akan membantunya melakukan kelahiran kembali di planet yang tidak berpenghuni. Dia hanya berharap tubuh ini masih memiliki sedikit jejak roh primordial Huo Ling Er. Dia ingin melihat keajaiban. Apa ini? Huo Ling Er terkejut. Dia melihat telur yang melonjak dengan api yang mengamuk. Ketika Shi Hao menggunakan kekuatan abadi, telur ini melepaskan cahaya ilahi 5 warna, menerangi kosmos yang gelap. Telur Phoenix, kata Shi Hao. Saat itu, dia sudah memutuskan untuk memberikan kultivasi dao api kepada Huo Ling Er. Siapa yang mengira itu hanya akan terjadi setelah lebih dari 10.000 tahun? Telur ini tidak bisa menghasilkan Phoenix sejati lagi, sudah setengah mati. Namun, setelah mengaktifkannya, itu bisa membantu menyelesaikan yang lain, membawa kekuatan kelahiran kembali yang paling kuat dari garis keturunan True Phoenix. Aku bersedia membantu kamu mendapatkan kehidupan baru, kata Shi Hao. Garis cahaya keemasan berkedip-kedip, terbang melintasi kosmos. Shi Hao segera menghentikan gerakannya, tidak membiarkan Huo Ling Er segera melakukan kelahiran kembali. Dia melihat pohon dunia. Saat ini, itu masih sangat tinggi, tapi itu jelas tidak berlebihan seperti sebelumnya. Sekarang, tingginya hanya sekitar 10.000 sang. Itu mengalir dengan kecemerlangan tanpa akhir, dipenuhi dengan kekuatan kekacauan utama. Itu adalah aura yang membelah surga. Pada saat yang sama, dia melihat wanita itu lagi. Dia berdiri di depan istana kuno di puncak pohon, melihat tempat ini. Mari kita mengobrol di sini. Wanita itu berbicara, mengundang Shi Hao untuk naik ke puncak pohon, berbicara dengannya. Shi Hao mengangguk, membawa Huo Ling Er dan serigala hitam bersamanya, bangkit. Dia melangkah ke energi kacau, tiba di puncak pohon. Tempat ini berputar-putar dengan cahaya keemasan, aroma manis mengalir turun. Ini terutama terjadi di bagian paling atas di mana ada tunas lembut pohon dunia yang berkilau dan tembus cahaya yang melepaskan energi kehidupan yang kuat. Sebuah kuil beristirahat di puncak pohon, selamanya tidak tenggelam. Terlepas dari ini, tempat ini memiliki sepotong batu dunia. Ini adalah harta tertinggi alami. Setelah disempurnakan, itu bisa menghadapi artefak abadi dan hal-hal lain, harta yang paling menakjubkan. Shi Hao telah melihat hal-hal ini sebelumnya. Dia tidak berharap mereka semua masih ada di sini. Shi Hao menatap wanita ini. Bagaimanapun, dia luar biasa, tubuhnya melepaskan kekuatan dao abadi. Tingkat kultivasinya benar-benar mencengangkan. Di zaman tanpa kultivasi ini, selain dia, masih ada yang abadi. Namun, ketika dia memikirkannya, dia masih merasa lega. Ini adalah pohon dunia. Wanita ini selalu tetap dengan itu, jadi dia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Aku bukan seseorang dari generasi yang sama denganmu. Seolah-olah dia tahu apa yang dia pikirkan. Wanita ini berbicara, suaranya membawa pesona tertentu. Ini adalah wanita yang sangat sempurna dan tanpa cacat, rambut emasnya yang panjang menyilaukan seperti kilau warna-warni matahari terbit. Shi Hao bertanya di era mana dia berasal. Wanita berambut emas itu menghela nafas, matanya membawa sedikit kehilangan dan penyesalan. Sudah terlalu lama, aku sudah lupa berapa banyak era hebat yang lalu. Shi Hao tercengang. Latar belakang wanita ini hebat? Kakek aku sebelumnya merancang metode kultivasi domain abadi, sebuah eksistensi yang hampir menembus alam raja abadi, tetapi pada akhirnya masih mati. Sebelum pergi, dia menyegelku ke setengah pohon dunia. Apa? Kali ini, Shi Hao yang tidak bisa duduk diam lagi, benar-benar terkejut. Lebih tepatnya, metode domain abadi diciptakan oleh sekelompok orang, dia hanyalah anggota, salah satu kebanggaan surga dari generasi itu, juga salah satu individu paling kuat di banyak era besar. Kata wanita itu. Dia sangat jujur, menceritakan latar belakangnya. Bahkan seseorang yang kuat mati, mata Shi Hao sangat cemerlang. Ini adalah misteri surgawi yang dia sendiri tidak kenal, jadi dia secara alami ingin menanyakannya secara detail. Mereka yang bisa membuat sistem kultivasi, bahkan jika mereka hanya anggota yang berhasil melalui kekuatan kelompok, mampu hampir menembus alam raja abadi pada akhirnya masih cukup mengejutkan. Dia terluka parah di Laut Realm, pada akhirnya mati di istana kuno bimbingan. Ketika dia mendengar kata-kata ini, mata Shi Hao memancarkan cahaya yang luar biasa, cahaya yang menyala seperti obor, melepaskan simbol dao besar yang terjalin bersama, membelah kekosongan. Dia memikirkan sesuatu.
Di masa lalu, ketika dia berada di bumi pemakaman, dia melihat tubuh masa depan Cao Yusheng. Saat itu, Cao Yusheng dengan panik memberitahunya bahwa dia harus berhati-hati, istana. Pada saat itu, dia tidak memiliki cara untuk benar-benar mendengar semuanya, hanya menangkap kata istana. Setelah bertahun-tahun, dia selalu merenungkan ini sendiri, memikirkan banyak hal. Bimbingan istana kuno, ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang ini. Itu karena selama pertarungan antara 3.000 jenius provinsi, dia sudah melihat satu di peninggalan kuno abadi. Pada saat itu, istana menarik roh primordial dari tempat yang tidak diketahui. Ini tepatnya istana kuno bimbingan. Wanita itu menunjuk ke istana kuno caotik di puncak pohon. Kenapa di sini? Shi Hao bingung. Kakekku sebelumnya membantai, merebutnya dan menekannya di sini, kata wanita berambut emas. Mengapa kamu memberitahuku hal-hal ini? Shi Hao bertanya. Karena aku kebetulan melihat bahwa kamu ingin menyelamatkan wanita ini. Apakah ada hubungan antara dua hal ini? Shi Hao meminta bimbingan. Istana kuno bimbingan terkait dengan penjara kegelapan, hanya melalui istana kuno bimbingan seseorang dapat terhubung ke sana. Kata gadis berambut emas itu. Penjara kegelapan? Penjara kegelapan, tempat di mana roh primordial dikurung satu demi satu. Tempat itu adalah kekosongan tak berujung, wilayah gelap tak terbatas, tempat kita tidak bisa menginjakkan kaki. Ketika dia mendengar semuanya sampai di sini, pikiran Shi Hao melonjak gila-gilaan. Dia tahu tempat macam apa itu, sama dengan apa yang dia curigai. Di masa lalu, dia sebelumnya pergi ke sana. Ketika dia mengolah untayan energi abadi kedua, dia hampir mati di sana. Roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, secara misterius memasuki penjara kegelapan, terkunci di sana untuk waktu yang lama. Penjara itu naik dan turun di sepanjang sungai waktu yang panjang, seperti tanah reinkarnasi. Itu memenjarakan banyak makhluk. Beberapa dari mereka sangat kuat di luar imajinasi, tidak dapat binasa sejak zaman kuno. Apakah kamu tahu dari mana materi kegelapan itu berasal? Wanita berambut emas itu bertanya. Mungkinkah itu datang tepat dari belakang penjara kegelapan? Dia mengatakannya seperti ini. Pikiran Shi Hao benar-benar kacau. Dia benar-benar belajar tentang misteri ini. Semuanya karena kakek wanita ini terlalu kuat. Saat itu, dia adalah seseorang yang memiliki harapan untuk menembus alam Raja Abadi, salah satu individu paling kuat di dunia ini. Inilah mengapa dia bisa memberitahunya begitu banyak. Korosi kegelapan akan membawa pergi roh primordial makhluk itu, memelihara daging mereka, dan menghasilkan roh primordial baru. Karena itu tidak perlu diragukan lagi, arwah primordial yang baru dihasilkan wanita ini masih miliknya, bukan makhluk lain yang masuk dan menempatinya. Hanya saja dia tidak lagi memiliki ingatan masa lalunya, menjadi berbeda dari sebelumnya. Shi Hao tercengang. Itu benar-benar seperti ini. Roh primordial Huoling Er masih ada, memasuki tanah kegelapan, dikurung di penjara itu? Tempat seperti apa itu sebenarnya? Dia masih ada, tetapi roh primordial baru masih bukan yang aku kenal, kata Shi Hao. Dia merasakan kebahagiaan dan kesedihan. Apa yang membuatnya bahagia adalah bahwa Huoling Er masih ada di tanah kegelapan itu, ada harapan, dia masih bisa menemukannya. Omong kosong macam apa yang kalian bicarakan? Huoling Er tidak percaya semua ini. Kamu tidak perlu melihatnya lagi, itu sudah dihancurkan oleh kakekku, ditekan. Koneksi ke tempat itu sudah terputus. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengatakan kepadanya bahwa ada lebih dari satu istana kuno bimbingan, sebaliknya, ada banyak dari mereka. Semuanya terletak di kehampaan. Ketika kamu melintasi kekosongan, kapal kuno yang diwarnai darah, cahaya kenaikan abadi dan istana kuno caotik, hal-hal yang paling ditakuti orang untuk ditemui, mereka semua terkait satu sama lain. Kata wanita itu. Dia mengatakan kepadanya bahwa istana kuno caotik yang terlihat dalam kehampaan sama seperti yang ada di sini, milik istana kuno bimbingan. Adapun kapal kuno yang berlumuran darah, Shi Hao tahu bahwa itu berasal dari Laut Realm. Dia melihat lebih dari satu naik dan turun di lautan itu. Hubungan macam apa yang mereka semua miliki? Mungkinkah ada lebih dari satu cara, sehingga kita tidak perlu meminjam istana kuno bimbingan? Shi Hao bertanya. Ada cara lain untuk memasuki tanah kegelapan, cara yang lebih mudah untuk menjelajahi misteri utama kegelapan, serta jalan yang ditempuh banyak orang. Ini tepatnya melintasi Laut Realm. Kata wanita itu. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa, matanya menjadi semakin cemerlang. Hari itu, dia belajar terlalu banyak misteri. Dia mencerna semuanya, berpikir pada dirinya sendiri, gelombang besar melonjak di dalam dirinya. Ada beberapa hal yang bahkan tidak diketahui oleh penguasa wilayah terlarang, karena dia sudah hancur, hanya beberapa sisa yang akan tertinggal. Kenangan masa lalu sudah diretas. Saat melintasi kehampaan, jika kamu dapat melihat cahaya kenaikan, kadang-kadang, seseorang dapat melihatnya merobek celah, dan memasuki tanah kegelapan melalui sana. Namun, makhluk yang masuk tidak pernah kembali hidup-hidup. Itu benar-benar seperti ini. Shi Hao mengangguk.
Istana bimbingan kuno bisa membawa seseorang ke penjara kegelapan. Di batas laut Realm meletakkan misteri terbesar di balik tanah kegelapan. Mereka yang ingin melampaui alam raja abadi semuanya pergi untuk mengambil jalan alam laut. Itu karena saat itu, ada sepasang jejak kaki dangkal yang mengarah ke sana. Jejak ini bukanlah sesuatu yang bisa ditinggalkan oleh seorang raja abadi, kata wanita berambut emas. Shi Hao tetap diam untuk waktu yang lama, membungkuk hormat padanya, mengucapkan terima kasih secara mendalam. Kalau tidak, bahkan jika dia menggunakan telur Phoenix sejati untuk membantu Huo Ling Er melakukan kelahiran kembali, dia masih tidak akan bisa membawa kembali orang itu dari sebelumnya. Ternyata dia berada di tanah kegelapan. Setelah 10.000 tahun berlalu, seberapa banyak dia menderita? Dia terjebak di sana sendirian. Korosi kegelapan terkadang tidak bisa menghilangkan seluruh jiwa seseorang, masih ada sedikit yang tersisa. Wanita itu berkata, mengerti banyak tentang kebenaran. Shi Hao mengangguk. Dia memikirkan kembali Meng Tianzheng. Jika bukan karena dia memiliki roh yang hancur, mengapa dia membantunya, membunuh makhluk abadi itu? Selama roh primordial mereka masih ada, masih hidup, maka masih ada harapan. Dia pasti harus menyelamatkan mereka. Namun, bayangan menutupi pikiran Shi Hao, mengingat pengalaman masa lalunya. Ketika dia masuk secara misterius, jika bukan karena dia luar biasa, dia pasti sudah mati di penjara saat itu. Kegelapan akan menghapus tubuh normal, penjara bukanlah sesuatu yang bisa digunakan siapapun. Hanya mereka yang memiliki hak istimewa untuk mencapai keabadian, menjadi eksistensi abadi, yang akan mempertahankan roh primordial mereka, kata wanita berambut emas. Shi Hao tercengang. Bagaimanapun juga, kakek wanita ini menentang surga, bahkan jenis rahasia ini dapat diselidiki, tidak heran dia meninggal pada akhirnya. Dia benar-benar bersentuhan dengan terlalu banyak, terlibat terlalu dalam, terbunuh oleh kegelapan sebagai hasilnya. Kemudian, dia berpikir sendiri lagi dan lagi, merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Itu benar-benar mengerikan. Kandang itu secara selektif mengawetkan roh primordial. Pada akhirnya, semua yang tertinggal adalah yang paling kuat, menyimpan roh primordial mereka. Apa yang coba dilakukan? Semakin dia memikirkannya, semakin mengerikan yang dia rasakan. Makhluk dunia ini semua mencoba untuk melewatinya. Wanita berambut emas itu menghela nafas. Selama proses ini, ekspresi Huo Ling Er rumit. Mereka berdua tidak membicarakan hal ini di belakangnya, membuat pikirannya menghasilkan gelombang besar. Meskipun dia tidak percaya semua ini, tidak mau menerimanya, dia masih sedikit terguncang. Metode seperti apa yang dirujuk oleh catatan tulang itu? Shi Hao berkonsultasi dengannya. Dia melihat ke arah istana kuno caotik itu, yang juga merupakan istana kuno bimbingan. Saat itu, dia menemukan tulang kasar di sana. Rekaman di sana mengatakan bahwa ada metode di dunia ini yang mengejutkan dunia dan tak tertandingi, sesuatu yang bahkan tidak diperoleh kaisar surgawi sebelumnya. Tulang itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh generasi kakekku, menggunakan karakter Dao hebat dari berbagai usia untuk memberitahu generasi selanjutnya. Menurut spekulasi aku, itu harus menjadi bagian bawah dari catatan primordial sejati. Bagian bawah dari catatan primordial sejati? Berita ini sangat mengejutkan. Ada desas-desus bahwa catatan primordial sejati memiliki total 3 bagian, bimbingan ilahi bagian atas, transendensi bagian tengah, dan bagian bawah yang situasinya tidak diketahui oleh siapapun. Kamu harus berhati-hati. Kelompok kakek aku juga ingin mendirikan pengadilan abadi. Orang-orang itu menganggap diri mereka kaisar, tetapi pada akhirnya masih tidak dapat menembus alam raja abadi, tidak dapat menerima jenis berkah itu. Pada akhirnya, mereka semua runtuh satu demi satu, bahkan klan mereka cukup banyak dimusnahkan. Aku disegel, dan seorang tukang daging melarikan diri ke alam kuno lain, dikabarkan akhirnya menuju ke Laut Realm juga. Ketika Shi Hao mendengar hal-hal ini, dia sangat terguncang dan terpana. Sebenarnya ada banyak yang harus dipertimbangkan. Tidak heran tulang itu menulis bahwa itu adalah keberuntungan alami yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh kaisar surgawi. Sejak zaman kuno, masih ada beberapa yang berani mengklaim sebagai kaisar di domain Dao abadi, tetapi tidak ada dari mereka yang mampu menembus alam raja abadi, akhirnya mati dengan sangat menyedihkan. Wanita berambut emas memberitahunya. Shi Hao mengangguk. Dia mendirikan pengadilan kekaisaran, dunia fana sudah memanggilnya seorang kaisar surgawi, tetapi ini hanya di zaman tanpa kultivasi dunia yang hancur. Ini bukan domain abadi, juga bukan sisi lain. Dia merasa gelar ini tidak terlalu berharga. Itu hanya sebuah judul, apa yang istimewa dari itu? Pada akhirnya, pohon dunia berubah menjadi seberkas cahaya, membawa wanita itu pergi, menghilang tanpa jejak. Shi Hao membawa Huo Ling Er kembali ke Imperial Court. Ekspresi Huo Ling Er rumit, tidak diketahui apa yang dia pikirkan, menyelinap menatapnya dari waktu ke waktu. Ini adalah telur abadi Phoenix, pegang dengan hati-hati. Di masa depan, itu akan sangat berguna bagimu. Shi Hao berkata, memberi Huo Ling Er telur Phoenix sejati. Aku tidak menginginkannya. Huo Ling Er mundur.
Tahun-tahun berlanjut, 100 tahun berlalu dalam sekejap. Shi Hao benar-benar tenang, memasuki pengasingan, berkultivasi dengan pahit. Itu karena dia tahu bahwa jika dia ingin memasuki tanah kegelapan, dengan kultivasinya saat ini, itu masih belum cukup. Dia harus naik ke alam raja abadi. Namun, apakah orang lain akan memberinya kesempatan itu? 100 tahun kemudian, Shi Hao keluar dari pengasingan. Dia bersiap menghadapi bahaya, berharap berani mati untuk menyerang di alam raja abadi. Saat ini, dia bisa menantang setengah raja abadi dan bahkan bisa membunuh semua lawan di bawah tingkat raja abadi. Namun, jika dia benar-benar menghadapi raja abadi, dia pasti akan terlihat sangat menyesal. Itulah mengapa dia merasa cemas di dalam, merasa bahwa dia harus mempertaruhkan semuanya. Dia tidak punya waktu untuk terus mengumpulkan sekarang, kedamaian akan segera hancur. Itu karena pertempuran mengejutkan surga terjadi di Laut Realm, makhluk yang sudah lama mencapai pantai, sudah bertarung di sana. Para ahli di sana semuanya tak terbayangkan, semuanya adalah sosok surgawi yang bertahan dengan berjuang melawan sungai panjang sejarah. Munculnya salah satu dari mereka akan sangat mengejutkan. Dapat dikatakan bahwa makhluk Laut Realm adalah karakter utama dari berbagai usia, mereka yang berada di puncak yang benar-benar menghadapi badai dari depan. Kalau tidak, mengapa raja-raja abadi dan raja-raja abadi itu merasa seperti menghadapi musuh besar? Kembalinya orang-orang ini menandakan kekacauan besar. Beberapa makhluk masih menjadi diri mereka sendiri, beberapa dari mereka sudah lama kehilangan diri mereka sendiri, diri mereka yang sebenarnya tidak lagi ada, menjadi orang lain. Undang mereka ke sini. Setelah Shi Hao keluar dari pengasingan, dia memerintahkan para pelayan untuk memanggil naga merah, Mu King, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya. Di dunia ini, orang-orang yang dekat dengannya hanyalah ini. Di antara mereka, hanya roh petir, kupu-kupu kaisar, semut bertanduk surgawi, beberapa ini menjadi ahli dao ekstrim yang berada di puncak alam makhluk tertinggi. Banyak orang lain sudah menjadi tua di bawah berlalunya waktu. 800 murid terakhir tidak ada lagi, yang menggantikan mereka adalah keturunan mereka. Shi Hao melihat ke pegunungan di belakang Imperial Court. Ada terlalu banyak kuburan di sana, beristirahat di dalamnya adalah beberapa individu kuat yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, tetapi masih tidak sebanding dengan waktu. Mu King dan Julin datang. Semut bertanduk surgawi, roh petir, kupu-kupu kaisar, batu menyelam dan lainnya juga muncul. Orang-orang ini sebelumnya berasal dari generasi yang sama, mereka adalah makhluk terakhir yang masih hidup sejak saat itu. Huo Ling-er juga ada di sini. Selama tahun-tahun ini, dia dilarang meninggalkan istana kekaisaran, tetapi dia tidak mencoba melarikan diri. Di kakinya ada serigala kecil sepanjang setengah kaki. Mereka tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Tuan, apa yang terjadi? Naga merah itu bertanya. Aku merindukan semua orang, kata Shi Hao. Dia berpikir sebentar. Dia menyuruh semua orang pergi ke pegunungan belakang Imperial Court di mana dia pernah mendirikan kuburan besar. Ada lembah khusus di sana yang mengubur dua makhluk. Ini adalah gua pemakaman misterius, awalnya bukan milik tempat ini. Itu dipindahkan ke sini dari tempat yang berbeda. Ketika gua pemakaman dibuka, tangisan terdengar dari dalam, terdengar seperti lolongan serigala. Sial, kami bertemu dengan perampok makam. Kamu semua benar-benar berani menyerang tubuh leluhur kamu, apakah kamu tidak ingin terus hidup lagi? Itu adalah suara Cao Yusheng, bingung dan putus asa. Kulit gonggongan, kemudian, suara gonggongan anjing terdengar. Siapa yang berani menjarah makamku? Kulit pohon. Para jenderal ilahi pengadilan kekaisaran semuanya terdiam. Mengapa keduanya masih hidup? Pada awalnya, mereka ketakutan, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa pria dan anjing itu tidak mati. Kami adalah jenderal ilahi pengadilan kekaisaran. Salah satu dari mereka buru-buru menjelaskan. Dia adalah keturunan dari 800 murid itu. Sebuah suara yang jelas terdengar. Seorang pendeta Taois tua mengenakan pakaian berharga, menghancurkan kristal batu asal ilahi saat dia keluar. Ini adalah Cao Yusheng, sangat gemuk, tetapi juga cukup tua, rambutnya putih. Di sisi lain ada seekor anjing kecil seukuran telapak tangan, rambutnya merah semua, sangat tua. Itu adalah anjing tanpa akhir Raja Abadi yang dibesarkan, tetapi keterampilan daonya sudah lumpuh. Saat itu, pria dan anjing ini tidak dapat mencapai puncak dao ekstrim, jadi mereka disegel dalam Divine Origin Liquid, terkubur di sini. Apakah Huang memerintahkan kalian semua untuk menggali makam? Cao Yusheng bergumam. Meskipun dia tidak puas, dia tidak punya pilihan selain muncul di dunia sekarang. Namun, dia juga tidak khawatir. Shi Hao masih di sini, jadi dia bisa dengan cepat memperbaiki Divine Origin Liquid, menyegelnya lagi. Sudah 7 hingga 8.000 tahun. Ketika dia memasuki kuil surgawi pusat, Cao Yusheng menghela nafas, merasa sedikit sentimental. Tidak banyak yang tersisa dari orang-orang di masa lalu. Dia tahu bahwa mereka semua telah meninggal. Kemudian, penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal dan orang-orang aneh tua lainnya juga diundang.
Semua orang tahu bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi, atau mengapa Shi Hao membuat langkah besar, panggil mereka semua. Aku bersiap untuk mempertaruhkan semuanya dan menyerang di alam Raja Abadi. Aku ingin mengadakan pertemuan kecil dengan semua orang hari ini. Shi Hao sangat langsung, memberitahu mereka ini. Terlepas dari penguasa wilayah terlarang dan beberapa orang aneh tua lainnya, yang lain semuanya tercengang. Shi Hao memerintahkan seseorang untuk menyiapkan kuali besar. Kemudian, dia secara pribadi menghasilkan tubuh binatang purba, hanya menghasilkan setengah dari tubuhnya di sini, mengalir dengan cahaya berharga yang misterius. Spesies apa ini? Julin bertanya. Binatang waktu, Raja Merah. Shi Hao menjawab. Suara Kuangdang terdengar. Cangkir anggur Cao Yusheng jatuh ke tanah, mengeluarkan suara peng. Anjing kecil itu menjatuhkan meja batu giok, terlalu terkejut. Raja Merah, keberadaan macam apa ini? Di masa lalu, dia bertarung dengan Raja Abadi dari 9 surga 10 bumi, terlebih lagi dengan kuat memurnikan Raja Abadi yang tak tertandingi. Itu sebenarnya, dicincang? Itu hanya kebetulan, Shi Hao terkekeh, menjelaskan banyak hal kepada mereka. Ini benar-benar terasa enak. Kamu meretasnya dengan baik. Cao Yusheng berteriak, anjing kecil itu juga menggonggong. Saat itu, Scarlet King adalah seseorang yang sangat kejam, membuat wajah generasi immortal Ancien berubah setelah mendengar namanya. Ini adalah tubuh yang terlahir kembali, bukan Raja Merah yang terlahir kembali sepenuhnya. Shi Hao tidak tahu berapa banyak esensi dalam jenis daging yang berubah ini. Dia tidak pernah menyentuhnya selama ini, tetapi mengundang semua orang keluar hari ini. Kemudian, dia menghasilkan pohon yang berharga, melepaskannya ke istana pusat raksasa ini. Tepatnya pohon teh pemahaman Dao, di atasnya 2.800 daun yang bersinar cemerlang. Teh pemahaman Dao. Tuan wilayah terlarang terkejut, berubah menjadi pria berpakaian putih, duduk di sini. Ini benar-benar hal yang bagus, mampu membantu seseorang memahami Dao, mengkonsolidasikan kultivasi seseorang, menerobos ranah kultivasi mereka saat ini. Inilah yang paling kamu butuhkan saat menerobos, kamu tidak perlu khawatir tentang kami. Semut bertanduk surgawi berkata. Tidak apa-apa, saat menembus ke tingkat Raja Abadi, hal-hal ini kemungkinan besar tidak akan terlalu berguna. Shi Hao menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, aroma daging tercium melalui tempat ini. Sup yang direbus dalam kuali mengalir dengan kecemerlangan 7 warna, energi keberuntungan melonjak, aromanya sangat memikat. Jika Scarlet King tahu tentang ini, dia pasti akan marah sampai mati. Orang-orang ini mengunyah potongan besar daging Scarlet King. Ini tidak akan berhasil, esensi di dalam benda ini terlalu aneh. Meskipun itu tidak akan membuatku meledak, aku merasa sedikit tidak nyaman, tidak dapat terus menikmatinya. Cao Yusheng adalah orang pertama yang berteriak. Kemudian, yang lain juga merasakan sesuatu, berhenti setelah makan sebagian. Adapun penguasa wilayah terlarang, dia hanya menyesap teh, tidak memakan daging binatang waktu. Shi Hao tidak keberatan, dengan hati-hati mencicipi daging ini. Dia mencari, melihat apakah ada potongan buah dao dari raja yang tidak mati itu, tetapi dia tidak menemukan apapun. Huo Ling Er juga ada di sini. Shi Hao membawakan sepiring daging empuk ke arahnya. Pada akhirnya, sebagian besar kuali besar daging diselesaikan oleh Shi Hao, setengah lebih besar dari tubuh Reborn Raja Scarlet dimakan oleh Shi Hao. Kemudian, mereka mulai menikmati teh dan mendiskusikan dao. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, sekarang, hanya mereka yang tersisa, jadi mereka secara alami sangat tersentuh, memiliki banyak hal yang ingin mereka katakan. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Shi Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya melepaskan sinar cahaya yang mengejutkan, menatap ke kubah langit. Dia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Ada gerbang alam besar yang dibuka, itu adalah jenis fluktuasi yang kuat. Di kubah langit, ada gerbang yang dibuka. Cahaya abadi dilepaskan, cahaya warna-warni keberuntungan bersinar tanpa henti. Sebuah jalan emas besar muncul, membawa beberapa orang keluar. Kemudian, gerbang itu ditutup lagi, sehingga menghilang. Huang, apakah kamu masih di dunia ini? Jika kamu masih hidup, cepat datang dan terima dekrit ini. Seseorang berteriak, suara itu mengguncang 9 surga 10 bumi. Ini benar-benar abadi, saat ini memandang rendah dunia ini, dengan dingin memeriksanya. Dunia segera menjadi sunyi, hanya suaranya yang bergema. Para kultivator dari semua klan benar-benar diam, tidak ada yang menjawab. Di dalam kuil surgawi pusat, Shi Hao menghela nafas ringan, berkata, aku pikir itu akan menjadi Raja Abadi yang akan bertindak melawan aku terlebih dahulu. Siapa yang mengira bahwa Raja-Raja Abadi akan bergerak lebih dulu? Dia duduk di sana tanpa bergerak, terus menyesap teh pemahaman Dao. Naga merah, semut bertanduk surgawi dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi khawatir. Mengapa orang-orang immortal domain datang lagi? Kali ini, mereka jelas datang dengan niat buruk, gelombang aura yang dilepaskan terlalu kuat. Kurang ajar, karena pengadilan kekaisaran palsu masih ada, mengapa tidak ada yang menjawab?
Bahkan jika Huang mati, kalian semua harus menerima dekrit menggantikannya. Teriakan abadi sejati itu. Dia menyebut pengadilan kekaisaran palsu Imperial Court, membawa niat dingin. Kamu sudah menilai bahwa aku sudah mati begitu saja. Shi Hao muncul, membawa semut tanduk surgawi, Mu Qing dan yang lainnya, serta sekelompok jenderal ilahi keluar, menghadap ke surga, ekspresinya dingin. Yang benar-benar abadi yang memalukan dan acak yang turun, batu menyerang ilahi berteriak. Jadi kamu benar-benar masih hidup. Murid abadi sejati ini berkontraksi. Di masa lalu, domain abadi mengirim para jinius di bawah pengawalan ahli Dao abadi untuk merebut jejak inti surga dari ranah ini, tetapi pada akhirnya, mereka semua dibunuh oleh Huang, bahkan orang abadi sejati jatuh. Dia secara alami menjadi sedikit tegang, takut Shi Hao akan bertindak. Huang, kamu harus datang dan dengan hormat menerima keputusan ini, kata abadi sejati ini. Dia mengangkat tangannya, sebuah dekrit emas muncul, dan kemudian dia mulai membacanya. Sementara itu, ada sekelompok orang di belakangnya, di antara mereka beberapa abadi sejati, dan kemudian satu makhluk dengan aura menakutkan, kekuatan magisnya kuat. Itu sebenarnya adalah Raja Setengah Abadi. Ini membuat Shi Hao mengerutkan kening. Domain abadi benar-benar dapat mengirim Raja Setengah Abadi ke alam bawah, metode mereka mengejutkan. Dekrit Raja Abadi yang mana? Shi Hao bertanya. Keabadian sejati itu mencibir, memegang dekrit itu di tangan saat dia berkata, Huang, bukankah kamu terlalu menganggap dirimu terlalu tinggi? Mata Shi Hao sedingin es, menembus tak tertandingi, seperti kilat. Ini segera membuat keabadian sejati ini menjadi menggigil dingin, tidak dapat membantu tetapi mundur 2 langkah. Ini adalah keputusan Raja Setengah Abadi Duomu. Kenapa kamu belum berlutut dengan hormat untuk menerima dekrit? Dia memarahi. Kemudian, dia melihat ke arah orang-orang di belakangnya, membungkuk sangat hormat kepada Raja Setengah Abadi di tengah. Ini jelas Raja Setengah Abadi Duomu. Orang-orang Imperial Court semua marah. Pengunjung Immortal Domain terlalu sombong, segera menuntut penguasa pengadilan kekaisaran untuk menerima dekrit, sangat mendominasi. Kamu mau mati? Shi Hao hanya memiliki kata-kata ini, melihat ke arah keabadian sejati yang memegang dekrit. Bacakan untuk dia dengar. Pada saat ini, Raja Setengah Abadi Duomu itu berbicara, meminta keabadian sejati ini membaca dekrit. Huang, mendirikan pengadilan kekaisaran palsu atas inisiatifnya sendiri, melawan Dao Abadi. Abadi sejati itu membacanya dengan keras, mencaci maki Shi Hao, nada suaranya kasar, menghakimi dosa-dosanya. Menurut dekrit, mereka akan mengawal Shi Hao ke domain abadi untuk melakukan persidangan dan hukuman. Huang, kamu masih belum menerima dekrit ini? Teriakan abadi sejati ini. Kali ini, meskipun dia tidak membuat Shi Hao berlutut, sikapnya tidak berubah sama sekali. Dia masih sangat mendominasi dan sombong. Itu karena dia memiliki Raja Setengah Abadi di belakangnya, memiliki tipe figur hebat yang mengawasi tempat ini. Dia percaya bahwa kali ini, Huang selesai, bahwa dia akan ditekan dan dibunuh. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa setelah ribuan tahun berlalu, Huang membuat kemajuan besar, mencapai keabadian. Dia bahkan menuju ke sisi lain dan membunuh setengah raja yang tidak mati. Jika dia tahu ini, dia pasti akan menggigil, tidak berani berbicara. Semuanya karena kecepatan kultivasi Shi Hao terlalu cepat, jauh melebihi harapan orang-orang ini. Bagaimanapun, itu hanya beberapa ribu tahun. Mencari kematian. Shi Hao hanya memiliki 2 kata ini. Kemudian, dia mengacungkan jejak tinju, menabrak ke depan dengan suara hong. Tinju raksasa itu seperti gunung kecil, menabrak kehampaan. Abadi sejati itu ingin melarikan diri, tetapi dia dikelilingi oleh hukum alam, tidak mampu berjuang bebas, meledak di tempat, hancur menjadi semburan kabut berdarah. Itu hanya satu kepalan tangan, namun seorang abadi sejati sudah mati. Kamu berani. Duomu Raja Setengah Abadi sangat marah. Dia benar-benar berani membunuh di depan wajahnya. Kamu tidak lebih dari setengah Raja Abadi, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bertindak begitu sombong, coba buat aku menerima keputusanmu. Suara Shi Hao dingin. Apa yang paling menjengkelkan adalah bahwa Duomu ada di sana, dia bisa saja berbicara secara pribadi, namun dia benar-benar meminta seseorang membaca dekrit, memasang penampilan arogan seperti ini, seolah-olah di bawahnya untuk berbicara. Aku adalah Raja Setengah Abadi, namun kamu tidak menerima keputusan ini. Apakah kamu ingin melawan kehendak Immortal Domain? Duomu bertanya dengan ekspresi cekung. Raja Setengah Abadi tidak berarti apa-apa. Bukannya aku belum pernah membunuh mereka sebelumnya? Shi Hao berteriak, langsung mengambil tindakan, bergegas maju dengan ganas. Pada saat yang sama, dia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, membungkus area ini, bergerak ke kedalaman kosmos untuk menghindari kerusakan gunung dan sungai di bawah. Kamu, Duo-mu terkejut. Sesaat linglung dan dia dibawa pergi. Ini agak memalukan. 3 abadi sejati lainnya dan beberapa orang lain yang mengikuti mereka juga dibawa, semuanya ngeri saat ini. Membunuh. Shi Hao meraung.
Sesuatu yang membuat mereka semua terkejut terjadi. Pertempuran yang intens langsung meletus, pertempuran itu menakutkan. Shi Hao membunuh Raja Setengah Abadi Duomu, tinju menghancurkan tengkoraknya, menghancurkan roh primordialnya, mengakhiri hidupnya. Tubuh Raja Setengah Abadi Duomu meledak, tubuh dan jiwanya sekarat. Orang-orang yang tersisa benar-benar ketakutan. Apakah Huang ini ingin menentang surga? Berapa umurnya? Dia bahkan bisa membunuh setengah Raja Abadi?